Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Andiwi dengan NIM 192231005 dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Di sini saya izin mempresentasikan terkait review jurnal metode visual Comstock mata kuliah survei konsumsi pangan teori. Metode visual Comstock adalah metode estimasi visual sisa makanan dengan cara memperkirakan sisa makanan di alat makan pasien baik sebelum maupun sesudah makan dan berkaitan signifikan dengan metode penimbangan. Penggunaan metode visual Comstock pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui sisa makanan pada produk kodusing atau cookies madusing dalam mengukur daya terima produk tersebut di TK dan Wanita Beringin, Desa Beringin, Kecamatan Bradas, Kabupaten Kediri. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan lembar kuesioner atau form uji visual Comstock dengan skala 6 poin, yaitu yang pertama 0% yang artinya tidak ada makanan sisa, yang kedua 25% yang artinya seperempat porsi yang tersisa, yang ketiga yaitu 50% yang artinya setengah porsi yang tersisa, yang keempat yaitu 75% yang artinya 3/4 porsi yang tersisa, yang kelima yaitu 95% yang artinya hanya sedikit makanan yang dikonsumsi, lalu yang keenam yaitu 100% makanan dalam kondisi utuh atau tidak dikonsumsi sama sekali. Kemudian dari 6 skala yang digunakan tadi akan dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori baik dan juga kategori tidak baik. Sampel penelitian merupakan siswa TK dan Wanita Beringin kelas E yang berjumlah 20 anak dengan rentang usia 5-6 tahun. Siswa ini wajib hadir di kelas dan juga bersedia menjadi panelis dalam penelitian. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan visual Comstock dengan skala 6 poin. Kemudian dari hasil visual Comstock akan dilakukan kategori, yaitu kategori baik dan juga kategori tidak baik. Berikut merupakan penyajian data metode visual Comstock yang telah dilakukan pada penelitian ini. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa pada skala 1 yaitu 0% terdapat 10 anak yang tidak memiliki sisa makanan. Lalu pada skala kedua yaitu 25% terdapat sebanyak 1 anak yang menyisakan 1/4 porsi dari produk kodusing yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu 50% yang ada sebanyak 2 anak yang memiliki setengah porsi sisa makanan pada produk kodusing yang telah diberikan. Yang keempat yaitu 75% terdapat 7 anak yang memiliki sisa 3/4 porsi dari produk kodusing yang telah diberikan. Lalu pada skala 95% dan juga 100% tidak ada anak yang menyisakan pada skala tersebut. Dari hasil visual Comstock yang telah didapatkan, selanjutnya akan dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori baik kurang dari 25% dan juga kategori tidak baik atau lebih dari 25%. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui terdapat 11 anak yang merupakan kategori baik dengan persentase 55% dan untuk kategori tidak baik sebanyak 9 anak dengan persentase 45%. Nah, faktor yang bisa mempengaruhi anak masuk dalam kategori tidak baik ini seperti anak sudah mengkonsumsi sesuatu sebelum menjadi panelis produk kodusing ini sehingga anak merasa kenyang dan juga menimbulkan sisa makanan yang terlalu banyak. Selanjutnya yaitu kelebihan metode visual Comstock. Yang pertama yaitu beban staf rendah dan tidak harus diberikan pelatihan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu praktis dan valid untuk mengukur asupan makanan. Yang ketiga yaitu metode visual Comstock mudah dilakukan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari metode visual Comstock. Penggunaan sisa makanan untuk memantau asupan makanan pasien, terlepas apapun metode yang digunakan, baik observasi langsung maupun metode digital, mungkin tidak dapat merepresentasikan asupan makanan pasien yang sebenarnya. Nah, ada kemungkinan sisa makanan bukan dihabiskan oleh pasien tersebut, melainkan dari keluarganya. Juga ada kemungkinan pasien mengkonsumsi makanan di luar rumah sakit. Selanjutnya yaitu validitas metode visual Comstock dengan metode digital dietary assessment tool dan juga metode penimbangan. Nah, berdasarkan hasil penelitian Budi Ningsih Seharian dan juga Pangastuti 2023, data asupan makanan pasien berdasarkan
metode foto digital tidak berbeda signifikan dengan metode penimbangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian di Australia yang menyimpulkan bahwa instrumen asupan makanan elektronik menjadikan data yang lebih akurat, lebih cepat, dan juga komprehensif secara real time. Demikian juga penelitian di Amerika Serikat yang mengevaluasi keandalan dan juga efisiensi untuk memperoleh penilaian asupan gizi pasien dengan menggunakan metode multi komponen untuk pasien rawat inap. Waktu yang digunakan untuk mengestimasi asupan makanan pasien dengan DDAT lebih singkat secara signifikan dibanding metode Comstock, seperti menulis hasil perhitungan dalam formulir Comstock yang mengakibatkan lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk menghitung asupan makanan pasien. Pada aspek evaluasi mengenai kepraktisan penggunaan metode DDAT ini, Ernest Subjek mengatakan bahwa metode DDAT ini mudah digunakan atau user friendly bahkan bagi pengguna yang sedikit atau tidak diberi pelatihan. Hal ini menjadi salah satu kelebihan metode foto digital atau DDAT ini, yaitu tidak memerlukan pelatihan yang intensif yang rutin untuk para pengamat. Berikut merupakan daftar pusaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.